Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi tentang mind mapping wawasan kebangsaan. Di video ini akan membahas 6 topik utama yang diwajibkan dalam mind mapping yang mencerminkan tantangan dan kekuatan bangsa Indonesia. Jadi kita mulai dari topik yang pertama. Yang pertama ini ada radikalisme dan terorisme. Radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan drastis terhadap sistem yang ada, bahkan dengan cara kekerasan. Sedangkan terorisme adalah aksi kekerasan yang sengaja dilakukan untuk menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis, biasanya untuk tujuan politik atau ideologis. Contoh nyatanya ada bom Bali tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, menjadi tragedi besar dalam sejarah Indonesia. Yang kedua ada tragedi 9/11 di Amerika Serikat pada tahun 2001, menunjukkan bagaimana terorisme bisa mengubah dunia. Dampaknya, kedua peristiwa ini membuka mata dunia bahwa radikalisme dan terorisme bukan hanya masalah keamanan, tapi juga ancaman terhadap persatuan dan nilai kemanusiaan. Solusinya, Indonesia menanggulangi ini dengan pendidikan damai, program deradikalisasi, dan penguatan nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua ada korupsi dan dampaknya terhadap negara dan masyarakat. Korupsi ini adalah tindakan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dampak korupsi sangat merugikan. Negara kehilangan triliunan rupiah setiap tahunnya, pelayanan publik terganggu, ketimpangan sosial makin melebar, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara menurun. Contohnya korupsi dalam proyek pembangunan, bantuan sosial, dan sektor pendidikan menghambat kemajuan bangsa. Dibutuhkan pengawasan yang kuat, transparansi, serta pendidikan anti korupsi sejak dini. Kita semua sebagai warga negara punya peran dalam menolak dan melaporkan praktik korupsi. Yang ketiga ada demokrasi dalam konteks Pancasila dan tantangannya di Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Artinya semua proses politik harus mencerminkan keadilan sosial, musyawarah, persatuan, dan kemanusiaan. Namun demokrasi di Indonesia tidak bebas tantangan. Politik uang yang merusak integritas pemilu, polarisasi politik, dan hoaks di media sosial. Kurangnya partisipasi generasi muda dalam pemilu dan diskusi kebangsaan. Solusinya, kita perlu memperkuat literasi politik, mendorong keterlibatan aktif dalam demokrasi, dan membangun budaya dialog yang sehat antar warga negara. 4 pilar kebangsaan. Pengertiannya, 4 pilar kebangsaan ini adalah fondasi utama bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar. Ketiga, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Tanpa 4 pilar ini, Indonesia akan mudah terpecah karena banyaknya suku, agama, budaya, dan bahasa. 4 pilar ini harus dijaga dengan kesadaran, kebanggaan, dan komitmen dari seluruh warga negara. Yang kelima ada konstitusi dan pasal-pasal UUD 1945. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi yang menjadi acuan dalam menjalankan negara. Pasal-pasal kunci yang wajib diketahui: pasal 27 ayat 1, setiap warga negara sama di hadapan hukum. Pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Pasal 28B ayat 1, hak berkeluarga dan memiliki keturunan. Pasal 29, menjamin kebebasan beragama. Pasal 31, hak atas pendidikan yang layak. UUD 1945 menjamin hak-hak dasar seluruh warga Indonesia. Kita wajib mengenalnya agar tahu bagaimana hak kita dilindungi dan bagaimana kita bisa berperan dalam menjaga konstitusi. Yang keenam ada hak, kewajiban, dan HAM. Hak asasi manusia. Hak adalah sesuatu yang kita miliki secara sah sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga negara. HAM adalah hak dasar manusia, seperti hak hidup, hak berpikir, hak pendidikan, dan kebebasan berpendapat. Contohnya pelanggaran HAM di Indonesia ada
kasusnya Marsina, buruh pabrik yang dibunuh karena menuntut hak buruh. Yang kedua ada Munir, aktivis HAM yang dibunuh karena menyuarakan kebenaran. Kasus Marsina dan Munir adalah cermin pentingnya perlindungan terhadap HAM. Negara dan masyarakat harus bersama-sama memastikan bahwa hak asasi tidak dilanggar oleh siapapun. Itulah 6 topik yang wajib ada dalam mind mapping tentang wawasan kebangsaan. Setiap topik saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan utuh untuk menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Sebagai generasi muda, mari kita pahami, hayati, dan terapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu, kita bisa membangun Indonesia yang adil, damai, dan bermartabat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share agar makin banyak yang peduli dengan masa depan.